Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Ini aku tadi udah cerita pengalaman aku 2 kali nggak lolos gitu loh Bang. Aku sampaikan sama kakak-kakak itu kayak Kak ini. Gaby Rodearni Saragi adalah seorang gadis remaja penyandang disabilitas netra yang gemar bernyanyi. Ia telah beberapa kali mengikuti festival bernyanyi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, dan beberapa di antaranya diselesaikan dengan berhasil menyabet gelar juara. Kini, adik yang sedang duduk di bangku kelas 1 SMP LBA Karya Murni Medan ini sedang mengikuti salah satu kontes bernyanyi bergengsi di seluruh Indonesia, The Voice Kids Indonesia Season 4, dan berhasil melalui babak blind audition. Halo, selamat siang sahabat-sahabat Harian Netra dimanapun Anda berada. Selamat siang saat direkam ini ya. Selamat malam saat disaksikan. Kembali dengan Harian Netra di Obat, di mana episode kali ini saya tetap ditemani oleh rekan Jeremy Agustino. Yang ini ya, jadi rekan moderator ini, moderator tepat. Dan hari ini spesial di episode kali ini kita sudah berhasil mengkonfirmasi dan mengundang. Kalau bisa lihat. Gimana? Mudah-mudahan nggak bosan lihat wajah-wajah kita ini walaupun nggak bisa lihat. Nggak bosan, ini wajib. Wajib. Iya, sudah kedengaran suaranya dan kita sudah berhasil mengkonfirmasi dan mengundang adik kita Gaby Rodearni Saragi. Halo. Ya. Halo. Mungkin Bang. ya teman-teman khususnya mungkin ya teman-teman tunanetra ya udah tahu lah ya gitu ya. Rekam jejak terbaru gitu ya dari adik kita ini yang merupakan salah satu kontestan di The Voice Kids Indonesia 2021 season 4 ya dia. Iya Bang. Oke, baik. Ya. Kemarin sudah lulus di tahap 1, luar biasa ini. Ini gimana Jar? Mendengar Dek Gaby ikut The Voice Kids gimana tuh? Dan lolos di tahap 1 gimana? Tentunya senang sekali kan kita punya kandidat ibaratnya atau punya perwakilan dari alma mater kita sendiri nih Bang Desmond. Iya benar. Iya. Karya Murni ya. Iya. Ya gitu. Jadi tentunya senang sekali kan, apalagi tapi kita nanti pengen tahu nih gimana nih awalnya kok bisa memilih atau kok bisa pengen ikut ajang yang ya bisa dibilang bergengsi ya. Iya, sangat ya, tentu di kelas kids cilik itu bergengsi ya gitu, sangat bergengsi gitu. Dan Gaby sendiri sekarang SMP ya dia? Iya Bang, SMP kelas 1 di SLBA Karya Murni Medan, benar ya? Oke, benar, iya.
ya menjadi satu kebanggaan juga ya, karena satu alma mater dengan alumni. Jadi mungkin pertama kali gimana itu deh, waktu kapan pertama mendaftar itu The Voice Kids? Gini Bang, sebenarnya waktu dulu tahun 2017 itu tim The Voice Kids dari Global TV itu kemarin kan datang ke sekolah gitu kan. Pernah datang ke sekolah pada saat itu Ke aku SLB? masih kelas 3 nih. Iya, ke Pernah datang ke SLB. SLB ya? Iya, pernah. Jadi kalau nggak salah di kantor yayasan atau kayaknya di unit 1 itu. Pada saat itu kan Bang. Menarik itu. Jadi pada saat kami ada cerita menarik nih Bang. Pada saat kami lagi keluar kelas gitu. Jadi salah satu guru kami kayak bilang, kalian pergi ke itu kantor kepala sekolah itu mau dihukum gitu kan. Jadi aku kan di situ masih agak-agak gimana ya, polos-polos tapi kayak iya. Iyalah, benar-benar. Jadi di sana ada suster yang bilang pada saat itu Suster Leoni gitu. Suster Leoni bilang kayak kalian mau jadi artis ini katanya gitu kan, The Voice Kids. Jalur khusus pada saat itu. Jadi di situ datang tim Global TV-nya ke sekolah ke asrama dan pada saat itu disuruh nyanyi lagu bahasa Indonesia. Di situ aku nyanyikan lagu Bunda dari Melly Goeslaw sama lagu Sempurna in the Backbone. Oh iya. Dan pada saat itu Bang, puji Tuhan lolos ke tahap 2. Itu diadakan di Hermes. Jadi karena jalur khusus nggak antri-antri lagi lah gitu kan. Iya. Tapi tinggal nunggu ininya tuh Bang, nunggu apa? Surat pengumuman apakah lolos ke Jakarta atau tidak. Pada saat itu belum lulus gitu ceritanya. Dan 2018 pada saat itu yang ikut cuma kamu aja yang dari sekolah? Enggak. Ada banyak ya. Kayaknya kalau nggak salah hampir semua yang bisa nyanyi mungkin kayak si Neti, si Leri, si Charlie juga. Neti bandel, Leris bandel. Oke. Iya. Oke, jadi itu 2017 ya berarti ada ya? Iya Bang. Oke, lanjut. Setelah itu aku mencoba kedua kalinya itu 2018 tepatnya tanggal berapa ya? 4 Maret. Iya, 4 Maret. Wih, detail sekali. Jadi pada saat itu nggak ikut jalur khusus kan, cuma jadi apa antrinya ya tau lah ya. Penyanyi di Medan itu sangat banyak, apalagi yang berteknik, itu banyak lah ya. Kita tahu pasti kalau di kompetisi Indonesian Idol apa Medan itu kita bilang nggak kalah lah dengan penyanyi dari daerah lain gitu kan. 3.000 orang, berapa ribu orang gitulah yang inilah sampai kita kadang-kadang bergantian untuk antri gitu. Pada saat itu juga belum terpilih ke Jakarta, masih sampai tahap 2 aja gitu. Lanjut. Halo Bang. Lah. Iya, berarti seleksinya hanya di Medan aja ya dia ketika itu ya? Iya. Oke, lalu di ini kan 2018 pertengahan ya? Iya. Jadi yang sekarang ini gimana ceritanya? Yang sekarang ini kan ini aku tadi udah cerita pengalaman aku 2 kali nggak lolos gitu loh Bang, istilahnya kayak 2 kali ya. Mencoba gitu kan. Dan 2020 The Voice Kids sebenarnya audisinya 2020 gitu. Jadi karena pandemi kemarin ditunda lah ya kan Bang ya. Iya. Jadi itu tepatnya bulan Februari
udah setahun, tanggal 16. Februari ya. Heeh. Dan Udah berapa Hah? setahun ya kurang lebih ya? setahun, Berapa? setahun lebih 3 hari. Iya, iya, iya. Nah, cukup lama juga itu. Iya, dan pada saat itu ya aku nggak terlalu, ya kalau lolos ya puji Tuhan, kalau enggak ya Ah, udah ah, gitu. ah, ah, Nggak kayak gitu berharapnya kan Bang. Ya ah. tepatnya pada saat ngantri gitu kan, Hmm. aku kayak berpikir, ih ini sia-sia lagi nggak gitu, kayak Ya, ini iya. hasilnya bakal kecewa lagi nggak gitu kan. Jadi tepatnya pengumumannya itu terakhir 29 Maret. Sementara aku udah kayak panik gitu kan Bang. Dan kata guruku, biasanya kalau pengumuman kompetisi itu 10 hari setelah audisi di Jakarta. Jakarta itu audisinya biasanya 2 kali Bang, karena Jakarta kan banyak ya gitu kan. Jadi Iya, benar. 10 hari setelah audisi di Jakarta. Jadi tiba-tiba tanggal 26 Maret 2020 itu kan Keluar pengumuman. Iya ya. Ya kan di situ baru 29 Maret baru keluar pengumuman. Kenapa Bang? Kenapa? 29 Maret baru pengumumannya keluar gitu, pengumuman ininya, pemenangnya. Iya, tapi pada saat itu aku diumumkan tanggal 26 Maret. Udah diumumkan bahwa kayak gitulah. Aku lolos ke Jakarta dan aduh, nggak tahu lah rasanya kayak mana. Pastinya senang banget tuh kan, karena sebelumnya kan udah 2 kali hampir gagal ini. Iya, gagal. Tapi untuk kesempatan kali ini, wah gila Bang, ya ampun. Gimana ya, bisa melalui tahap-tahap itu gitu loh. Iya. Karena itu tadi kan seperti yang kita bilang tadi di awal, bahwa The Voice Kids ini kan termasuk ajang yang sangat bergengsi kan, jadi banyak diminati oleh anak-anak yang memang bertalenta di bidang bernyanyi dan sebagainya gitu. Jadi terkadang kita sebagai orang yang ibaratnya mempunyai suatu keadaan khusus atau disabilitas, kadang kita kayak merasa sesuatu gitu, merasa pintar, apakah bisa dari sekian banyak peserta yang mendaftar gitu, apakah kita bisa masuk dan terpilih gitu, dan ternyata memang terpilih kan gitu kan. Iya, nah lalu Dek, berarti yang tunggu, yang ditayangkan sekarang itu, yang ditayangkan kemarin itu seleksi udah di Jakarta itu seleksi ya? Iya, dari Jakarta Bang. Oh, berarti memang seleksi daerah nggak ditayangkan ya? Enggak. Oke. Dan pastinya Bang Desmond, teman-teman pasti sudah pada nonton kan untuk yang tayangan yang pertama kemarin gitu. Nah, itu. Ya itu memang ya luar biasa sih. Parah sih kalau nggak lolos lagi, parah sih. Nah, kita semua pasti berharap ini kan Bang Desmond, teman-teman semua dari Karya Murni dan semuanya juga teman-temannya Adik Gaby juga pasti berharap yang semua kalau lolos lah kan di tahap berapapun itu. Tahap berapapun itu ya, biasa iya. Kan? Benar. Nah, jadi sampai 3 kali seperti itu ya mencoba ya. Termotivasinya apa sih yang bikin termotivasi gitu? Sampai 3 kali gitu. Iya, kok pengen coba lagi atau coba lagi gitu. 2017, 2018 sama 2019 kan? 2020 gitu. 20. Tuh. Itu gimana sih? Iya, motivasinya apa gitu? Motivasiku itu terutama ya, karena aku pernah dengar kalau kita semakin banyak mencoba dan kita gagal itu, kita sebenarnya udah setengah lagi mencapai itu gitu, mencapai kesuksesan gitu kan. Jadi pas aku gagal itu ya memang sedih lah, nggak
sedihnya bukan main, bukan cuma apa kadang sampai nangis atau apalah gitu ya kan, tahu lah masih alah. Iya. Iya, iya, Dan iya. juga Nah. eh, 2018 ke 2020 kan jaraknya lumayan apa ya, Iya, lumayan iya, jauh. iya, benar. 2 tahun gitu Iya, kan. iya. Jadi selama 2 2 tahun. tahun itu juga aku kayak lebih banyak referensi lagu lah dan berusaha untuk ya Iya, iya, 2020 iya. ini kalau setidaknya aku mencoba untuk yang terakhir kalinya di The Voice Kids, semoga lah gitu. Sampai blind aja pun nggak apa-apa lah gitu. Iya. Iya, benar-benar. Sampai masuk TV aja pun nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting udah Iya. Yang penting udah disorot kamera. ya disorot kamera. Wah, Terus Nah, sebelumnya kan memang sudah suka nyanyi kan, memang terkenal lah. Misalnya salah satu penyanyi SLB itu kan ya Gaby ya kan sekarang gitu. oh, belum ya? Atau masih menunggu pengumuman untuk tayangan apa setelah tayang video ini, atau ya kapan lagi itu menunggu latihannya gitu, atau gimana untuk tahap berikutnya kira-kira setelah tahap video berikutnya yang pertama kemarin? aduh gimana Mungkin bang? ini ya, mungkin maksudnya setelah video kita setelah video GB yang pertama kali kemarin tayang yang sudah kita tonton itu, nah terus kira-kira kapan lagi nih ada ini lagi, ada training lagi atau ada pelatihan lagi nih, kembali lagi gitu? Kembali lagi ke Jakarta. Jakarta balik kan? lagi ke Jakarta. Maret ya? Iya. Itu Maret kan kemarin ya. Dewi cerita Maret. itu Maret. tahap 3. Oh, Tahap Iya, 3 iya. tuh, Bang. oh iya. Kalau untuk ke tahap 2 ini balik lagi ke Jakarta itu bulan 2. Oh iya. Di antara bulan 2 lah ya. Ya, antara bulan 2 gitu. Oke. Nah ini Bang Desmond, kemarin juga sempat sharing sempat cerita sama Gaby tentang dia bagaimana di sana dengan pergaulannya, dengan pergaulan dan sosialisasinya dengan anak-anak di sana, kan seumuran kan, atau di bawah atau di atas. Nah ini kan menarik ini kan Bang Desmond, bisa kita tanyakan ke Gaby gimana nih sewaktu di saat Gaby itu bergaul dengan orang-orang atau berbaur dengan anak-anak yang secara kayak ini, gimana lah kita bergabung dengan anak-anak yang masih pemikirannya masih polos gitu ya. Jadi sekarang kan kalau mereka lihat anak disabilitas itu langsung kayak antara heran, terus ada mungkin yang beberapa yang mungkin ya mengejek atau dan lain-lain sebagainya. Nah, bullying seperti ini gimana, Gibi? Apakah pernah mengalaminya itu tapi iya, oke, benar. Tapi sebelum ke sana mungkin gini dulu supaya kita bisa duduk dengan pertanyaan itu. Sebelumnya kan kemarin kan kesana yang pertama itu, tahap pertama itu memang ada, maksudnya ada momen-momen yang membuat Gaby ketemu dengan kontestan lainnya nggak? Misalnya nunggu atau waktu gimana? Waktu di brief mungkin atau gimana? Ada nggak? Iya, jadi kami hampir setiap kegiatan ketemu ya, maupun misalnya dari berangkat dari hotel ke studio gitu, itu di mobil bisa ketemu, bisa cerita-cerita, terus di ruang tunggu. Mau tampil pun kita nggak dengar teman-teman kita dulu, kita dipanggil dari ruang tunggu gitu, jadi masih sempat kayak masih semangat gitu. Iya. Kan berkumpul semuanya ya di situ ya. Iya Bang. Anak-anaknya. Nah, lalu gimana? Dia tadi Bang Desmond. Iya, gimana? Nah, gimana tuh? Maksudnya gimana? Apakah misalnya gimana teman-temannya Gaby itu melihat Gaby itu? Kan pasti pertama kali mereka melihat Gaby yang disabilitas kan? Nah, gimana itu kira-kira? Kebetulan ya Bang. Jadi mereka sih menurutku walaupun masih anak-anak ya nggak
nggak kayak secara gimana loh, ih kok ini anak aneh ya gitu, nggak kayak gitu lagi. Maksudnya mereka pun udah misalnya umur 10 tahun pun udah mencoba untuk itu yang aku senangnya mencoba untuk kayak akrab gitu. Terus kayak Ya. nama Instagram kakak apa gitu. Iya ya. Dan Berarti iya Bang, lebih bisa menyesuaikan diri ya merekanya ya. iya lebih bisa menyesuaikan diri. Dan Tapi ada juga yang memang belum ngerti ya, maksudnya iya. bisa menyesuaikan diri, cuman gimana ya kalau misalnya mereka ngomong sama kita kayak kakak udah lama, kakak dari kapan buta gitu. Iya. Mungkin lebih ke ini ya. Iya. Iya. Itu tadi dengan kepolosannya ya, dengan Iya. apa dengan ininya anak-anaknya gitu ya. Iya Bang. Gitu. Jadi nah, itulah dia makanya menarik itu sebenarnya kalau misalkan Iya, benar. dipisahkan gitu. Nah, Eh, kemarin Mungkin gini, gimana Bang Irfan? Gaby, kalau misalnya kemarin itu lagi bergaul dengan mereka gitu, ada nggak yang Gaby rasanya kayak, aduh kok nggak nyaman gitu? Ada nggak gitu? Sesuatu mungkin? Satu hal yang merasaku kurang nyaman itu Bang, ketika mereka manggil aku pelan, jadi aku kayak ragu apakah yang dipanggil itu aku Oke. ataukah orang lain. Gitu. Jadi kayak misalnya kayak kak nama Instagram kakak apa gitu lah, dia manggil ke aku atau apa gitu, jadi aku ragu mau nanya, kayak ragu tapi kayak nanya enggak ya. Terus Nanti, pernah satu kejadian Gimana? aku lanjut, pernah satu kejadian kan Bang, ketika sedang apa ya latihan sama vokal coach gitu, latihan sama vokal coach yang ada di sana. Jadi pada saat itu dia nanya ke aku, nggak tahu dia nanya ke siapa, kamu bisa baca nada katanya. Jadi aku kayak nanya aku kak gitu sama dia, terus dia nggak jawab. Terus dia nggak jawab, malah kawanku yang jawab, oh nggak bisa gitu. Terus kayak ya ternyata bukan aku gitu, jadi aku kayak terlalu nanti kalau ini Iya. Itu wah itu waduh lucu banget kayak jadi situ dalam hati kita, aduh kok gini, kok kesalahan ini kita lakukan gitu. Tapi memang gini, malu rasanya pengen. Iya benar. Tapi memang gini ini sih Bang Jer sama Gaby, itu memang terjadi di manapun ketika kita berhadapan dengan teman-teman melihat yang mungkin bukan kurang mengerti, tapi memang gimana ya, memang ya kurang mengerti sih, kurang memahami lah gitu kan. Nah, sering terjadi seperti itu. Akhirnya ketika kita ya dipanggil atau katakanlah seseorang sedang berbicara kepada kita nggak tanggap, kita dikira sombong atau gimana gitu, nggak menjawab gitu kan. Tapi ketika ternyata kita merasa bahwa itu kita, ternyata bukan kita, itu sering terjadi sih gitu. Dan itu memang memalukan sih, benar-benar memalukan gitu. Belum lagi ada lagi nih yang lebih parah lagi tuh, lebih lucu lagi, ketika kita ajak ngobrol ternyata teman yang kita ajak ngobrol itu udah pergi. Nah jadi ngomong sendiri tuh gitu. Nah, tapi ini loh Bang Desmond, tapi sebenarnya kalau kita pun berada di dalam di posisi mereka yang katakanlah sebagai leader yang misalnya menanggung jawab semua anak-anak di situ ya, kita bicara pada konteks ini ya. Nah, sebenarnya di mereka pun nggak salah kan, sebenarnya kan mereka kan menganggapnya ya kita sebagai sama seperti anak-anak yang lain gitu kan, mereka mungkin lupa atau gimana, jadi bukannya perkara soal mereka nggak memahami atau seperti apa gitu kan. Nah gitu, pasti mungkin informasi yang mereka terima mungkin kurang lengkap gitu tentang anak asuhnya mereka atau gimana gitu. Kadang kan kalau misalkan leader yang memimpin kita itu kan terkadang ya anggap aja kayak dosen atau guru gitu. Nah ya udah maksudnya umum aja gitu, general gitu. Jadi mereka nggak melihat apakah anak asuhnya itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu. Nah mungkin itu ke Gaby gitu pertanyaannya gitu. Jadi
selama ini ada proses latihan kan di sana? Ada Bang. Nah, kalau di sana ya pastinya ada lah kan ya, tidaknya dengan musik lah gitu kan. Karena kan biar nggak cuma si Anto aja lagi yang ngiringi kan gitu kan, Anto. Aduh. Iya. Kalau sama Anto udah nggak perlu latihan lagi dia. Nah. Iya, salam dulu untuk Anto. Jadi waktu latihan gitu gimana cara mereka, katakanlah mungkin pelatih itu, coach itu memperlakukan Iya. Gaby? Gimana? Iya. Misalnya mungkin dalam pemilihan lagu Apakah atau gimana? khusus? Gimana tuh gimana? Kalau pemilihan lagu Bang, aduh ini boleh dibocorin nggak ya? Ya, pemilihan lagu sih mereka yang nentuin ya dari awal. Kita tetap bikin list kayak misalnya ini lo tulis 5 lagu bahasa Indonesia, 5 lagu barat gitu kan, atau mancanegara lah istilahnya. Terus mereka akan milihkan salah satu dari list itu ataupun yang bukan dari list itu gitu. Kita tetap bikin apa sih yang pengen kita nyanyiin gitu. Tapi mereka yang nentuin. Okay. Jadi dari awal itu waktu blind itu aku bawain lagu seperti yang kau minta, Krisye. Dan pada saat lagi latihan itu mungkin ya mereka agak bingung lah, cuman mungkin nggak palan diperlihatkan sekali gitu kayak halo siapa namanya Dek Gaby gitu kan, terus kayak mereka kayak friendly gitulah kayak nyapa, terus dari nada apa ditanya gitu kan, oh dari nada C, terus mereka kayak main mengalir gitu aja. Dan ada beberapa improve kemarin aku ada aransemen sendiri kan Bang, ternyata blind itu mengingat adanya durasi gitu. Jadi paling lambat 2 menit gitu. Oh iya. Paling lambat 2 menit gitu. Iya sih, rata-rata gitu ya. Terus? Tapi jadi cara mereka memperlakukan mereka maksudnya memperlakukan kamu selama latihan paling tidak di tahap awal itu hanya gitu aja gitu. Maksudnya iya, hanya gitu aja. Oh, benar-benar. Mungkin dan itu kan ini kan Bang Desmond, dan itu kan Gaby ini kan bukannya sendiri pastinya kan ada ininya kan pendampingnya. Itu didampingi Mama ya. Iya Bang Mama. Apakah jadi mereka ada komunikasi dengan Mama gitu? Iya. Ada ya. Pasti ya. Pasti ada mungkin. Cuman ke Gaby-nya nggak terlalu banyak ditanyakan lagi gitu ya. Nah, terus waktu kemarin kan nyanyi lagu Krisye gitu kan. Nah, itu memang bagus. Iya, Bang. Iya. Terus 2 menit itu jadi akhirnya yang tadi Gaby cerita mau improve tapi nggak jadi ya. Nah, itu gimana? Maksudnya improve-nya jadi gitu. Jadi, cuman durasinya, Mon. Durasinya, Bang, durasinya. Apakah improve-nya itu apakah gimana Bang? Gaby sampaikan gitu ke mereka gitu? Atau gimana? Iya, aku sampaikan sama kakak-kakak itu kayak, Kak, ini durasi lagi. Ini aransemen ataupun improve yang udah aku latih sama guruku kayak gini. Terus mereka bilang kayak, Get, kita ini ada ide loh, gini kayak ngasih improve tambahan masukan. atau apa, masukan. Terus kayak aransemenku diganti dan juga aku kayak diskusi lagi sama guru vokalku untuk improve gitu yang baru. Lumayan lah. Lumayan ya. Bagus lah kan? Ya. Jadi mungkin uniknya blind audition itu ya gitu ya. Tapi mungkin kalau jadi coach di sana, aduh itu luar biasa ya. Ini konsepnya blind audition kan nggak lihat peserta dulu kan, mereka nggak lihat. Nah ketika lihat pesertanya, ternyata memang blind. Iya. Jadi gini Bang, ada cerita kan. Aku bingung, kan? namanya kok itu ya? Itu ya karena itu mereka kan nggak lihat orangnya gitu. Mereka mendapati peserta. Iya. Gimana? Mau cerita apa tuh? Jadi gini, ada satu temanku dari Medan,
namanya Aurel gitu kan. Jadi dia katanya kayak percaya gitu kan, kayak kalau nyanyi tutup mata itu kita lebih dapat lo feel-nya gap gitu. Terus dia bilang kayak gini, kamu enak ya blind audition, kamu kan memang bener-bener blind audition, sekarang aku harus tutup mataku baru blind audition katanya. Aduh, kenapa gitu kan. Tapi iya gitu. Iya benar-benar. Tapi berarti nggak Gaby suruh aja Kian kan? Ya udah kamu tutup aja mata kamu gitu. Biar sama-sama blind. Tapi memang benar-benar sih. Tapi memang iya sih. Iya. Memang benar sih. Iya. Tapi memang itulah mungkin ya, mungkin itu apa menjadi ada satu ini sih, satu pelajaran yang mungkin bisa kita tarik dari konsep blind audition gitu. Artinya kan di sini juri tidak diajarkan untuk melihat peserta dari fisik, gitu ya. Nah, iya. dia harus dengar benar-benar karena ini memang voice, gitu kan, voice. Nah, suara. iya benar, iya luar biasa, mantap, iya. Itu aja. Iya. Tapi makanya apapun ya Dek ya, memang ya kami itu tadi berulang-ulang kami bilang memang ya luar biasa lah, sedang dengar tiba-tiba ada berita Gaby lolos gitu. Wih. Oh my god. Kita ini bangga loh, walaupun nggak bisa melihat di TV, tapi langsung ketemu orangnya. Tahu nggak Dek, waktu sebelum apa sampai pada saat video Dek tayang kemarin, sebelumnya itu itu kan global TV lama banget itu lagi menayangkan itu, luar biasa. Jadi iya sampai punya konsep tuh, aku udah siapin perekam layar, serahkan layar. Nah itu gitu, mau buat story WA ini global nggak tahu apa ya story WA gitu kan. Itu. Iya. Walaupun itu aku bukannya kan pakai video.com yang aplikasi kan. Itu kan ada iklan. Live streaming. Bukan iklan TV-nya, iklan aplikasinya tuh. Ya udah kena langsung. Nah, udah. Terus wah, ini global lama banget lagi. Terakhirnya aku mikir lah. Nah, nggak bener nih. Ini kalau misalnya screen capture pun nggak bagus suaranya gitu kan. Udah, aku tunggu aja di YouTube-nya nanti kira-kira beberapa jam lagi rilis. Dan ternyata benar rilis dia. Dan itu luar biasa. Iya, dibuat video terpisah. Jadi udah tercapture ya Bang Desmond ya? Sudah tidak perlu di capture lagi, langsung dipotong saja gitu. Dipotong bagian Iya, benar. Nah, mungkin Dek, tapi itulah yang mungkin ya pertemuan hari ini dengan Gaby ini memang lebih ke ngobrol aja gitu sama pengalaman Gaby gitu kan. Itu kemarin itu kan diawali dengan voice kids-nya yang datangin langsung. Ibaratnya kalau voice kids-nya ngejar-ngejar, awalnya masih ngejar-ngejar. Iya kan? Sekolah. Dan akhirnya karena Gaby nolak, bukan Gaby nolak sih ya. Lah, bukan kan? Mungkin karena nggak sesuai gitu dengan kriteria mereka, iya. Tapi kemudian Gaby masih berharap akan ada jawaban gitu kan, Gaby yang ngejar-ngejar. Akhirnya ya berjodoh dengan The Voice Kids. Ya mudah-mudahan lah Dek ya. Amin Bang, amin. Mudah-mudahan pesan dari Abang ya secara pribadi, nanti Bang Jerry juga kasih pesan lagi. Mudah-mudahan memang gini Dek, apapun dimanapun nanti langkah Adek terhenti, mudah-mudahan sampai akhir ya, amin. Mudah-mudahan sampai akhir. Tapi dimanapun nanti Adek, sejauh manapun langkah Adek nanti, itu udah membanggakan. Kalau Abang pribadi bangga dalam 3 hal itu. Sebagai orang Sumatera Utara, sebagai tunanetra, dan sebagai alumni Karya Murni gitu. Ada 3 hal yang bangga luar biasa. Gitu. Jadi Gaby semangat aja, nggak usah pikirin nanti nggak lolos gimana ya. Misalnya dalam tahap selanjutnya nih, nanti kalau nggak lolos gimana ya. Ya udah, kalau nggak lolos ya udah gitu. Artinya supaya kompetisi itu bagi Adek nggak jadi kompetisi, melainkan jadi ajang yang menggembirakan gitu lah, kira-kira. Perjalanan. Iya, benar. Kan luar biasanya kan udah berapa kali masuk TV, nanti paling tidak udah merekod tahap 3 kan? Iya. Nah, itu luar biasa itu. Gitu kira-kira dia. Mungkin dari Bang Jerry ada pesan ya. Ya, kalau dari aku sih ya
tetap semangat aja untuk adik Gaby, dan ya kita pasti semuanya berdoa lah untuk agar semuanya lancar gitu. Tapi kalau aku sih Bang Desmond gini, bahwa sebenarnya kita mengikuti sebuah kompetisi. Nah, Iya, itu benar. sebenarnya bukan soal menang atau kalah, tapi memang target boleh kita capai, boleh kita tentukan target kita, tapi yang paling penting itu di atas segalanya ya pengalaman kita. Nah, jadi ketika kita masuk di katakanlah dalam konteks ini The Voice Kids, sebuah yang sudah aku bilang tadi, sebuah ajang yang sangat bergengsi, yang semua orang itu ingin masuk ke situ, dan tidak semua orang bisa masuk ke situ kan, dari yang sudah tadi Gaby bilang bahwa banyak peserta yang mendaftar tetapi ternyata yang dipilih itu sekian. Nah, itu membuktikan bahwa memang sampai tahap manapun nanti Gaby berada, itu tidak membuat Gaby kecewa, tetapi jadikan sebuah itu pengalaman berharga bahwa di samping bisa masuk TV, tapi juga bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan juga luar biasa di sana ya. Jadi jangan kecewa kalau atas sampai di mana nanti tahapannya, tapi kita berdoa semoga sampai di tahap akhir ya, tahap akhir. Amin. Jadi juga mungkin ada mau Makasih, Bang. gitu kan. Nah, gimana itu? Gini Bang Desmond, Gimana? Gini kan kita kan kemarin sudah dengar tapi melalui TV. Nah, ini kita mau dengar langsung ini kira-kira cuplikan sedikit Bang Desmond, gimana kira-kira? Boleh tuh. Boleh banget itu. Jadi live gitu kemarin yang dinyanyikan itu kemarin dinyanyikan lagi referennya ya, mungkin. referennya aja tipis gitu ya. Referen kali jalan. Oke. Ini enggak ada, ini tuh main piano dong. Katanya punya piano katanya. Aduh, ribet tuh. Ribet sekarang. Ribet. Ribet. Ya. Gak usah diiringi Anto ya. Gak usah. Bang Anto kemana ini? Bang Anto lagi lagi tiduran sambil mendengarkan obat. Iya. Oke. Oh. Coba tuh. Gimana tuh? Gimana? Oh, refnya aja ya, Bang. Oke. Ya, refnya aja. Oke, aduh. Kayak di panggung nih. Oke. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang kau cinta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Luar biasa memang. Parah sih kalau nggak lolos kemarin, parah sih. Kalau nggak lolos gini kemarin parah sih. Mungkin akan aku layangkan surat teguran ke Global TV. Surat terbuka. Lah. Mungkin pastilah. Iya. Lolos lah. Ya pastilah. Iya. Ya mungkin gitu aja lah perbincangan kita hari ini, Dek. Mudah-mudahan ya. Semangat Oke, Bang. Makasih, Bang. Thank you. Oke, Abang Desmond. Gimana? Oke, untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan program obat kali ini mulai dari awal sampai akhir ya. Terima kasih, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sudah like beberapa semua video-video Harian Netra, dan juga ya terima kasih sudah pantengin terus setiap program-program Harian Netra, dan sampai berjumpa di program obat berikutnya, dan silakan juga menyaksikan tayangan-tayangan dari adik Gaby, dan dukung terus, support terus dengan doa dan juga berbagai macam hal supaya adik Gaby bisa lanjut ke tahap 2, tahap 3 dan seterusnya gitu ya. Amin. Adik Gaby berharap dukungan dari teman-teman semua ya, yang mendengarkan video ini. Oke. Terima kasih untuk Gaby dan Bang Desmond yang sudah menemani saya di sini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.